Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal dari buku Super Intensif UTBK SNBT tahun 2026 dari Ganesha Operation, yang mana kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif pada simulasi kedua, dan ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part pertama, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x ditambah a dan gx sama dengan bx dikurangi 3. Apakah f1 dikali dengan g1 lebih dari 0? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama kita punya dari pernyataan yang pertama, yaitu a kurang dari sama dengan negatif 1 dan b-nya lebih dari 3. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa coba aja teman-teman ya. Di sini kita akan coba untuk melakukan substitusi untuk A kurang dari sama dengan A kurang dari negatif 1 dan B lebih dari 3. Yang pertama kita punya A kurang dari negatif 1 dan B-nya kurang dari 3. Lebih dari 3. Otomatis kita akan coba substitusikan nilai dari A kurang dari negatif 1. Kita misal ambil yang gampang aja ya, yaitu A sama dengan negatif 2. Oke, kalau misalkan kayak gini, otomatis kita akan punya sebelum itu mungkin akan kita substitusikan dulu F1-nya ya. Berarti kita punya F1, itu berarti akan kita punya 1 ditambah dengan A. Kemudian kalau kita ganti A-nya dengan negatif 2, maka F1-nya akan sama dengan 1 dikurangi dengan 2 ya, sama dengan negatif 1. Di sini nilainya kurang dari 0. Kemudian untuk B lebih dari 3-nya itu kita akan ambil misalkan B-nya sama dengan 4 lah ya. Dalam hal ini juga sama, G-nya kita buat menjadi 1 dulu, maka G1-nya yaitu B dikali 1 dikurangi 3 sehingga sama dengan B dikurangi 3 ya. Maka kalau B-nya 4 ya tinggal kita masukin 4 dikurangi dengan 3 teman-teman ya. Maka nilainya sama dengan 1. Oke, dalam hal ini kalau kita kalikan F1 dengan G1 itu nilainya akan sama dengan negatif 1 dikali 1, yang mana hasilnya negatif 1 dan kurang dari 0. Artinya pertanyaan apakah F1 dikali G1 lebih dari 0? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak. Tetapi jawaban ini bisa menjawab sebuah pertanyaan, sehingga pernyataan pertama itu bisa kita simpulkan dia bisa menjawab soal. Gitu ya, meskipun jawaban soalnya tidak sesuai dengan pertanyaan. Kemudian di pernyataan yang kedua, kita punya A lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 1. Di sini hati-hati ya, jangan sampai kekecoh. Meskipun mereka sama-sama positif, belum tentu akan menghasilkan bilangan yang positif juga untuk hasil perkalian F1 dan G1-nya. Yang pertama kita punya F1 itu kalau dari pernyataan 1 yang kita udah coba itu hasilnya adalah 1 ditambah A. Nah, kalau misalkan di sini A lebih dari 0, misalkan kita ambil A-nya sama dengan 1, maka kita akan punya F1-nya sama dengan 1 ditambah 1 ya, yaitu sama dengan 2. Ini lebih dari 0 ya teman-teman ya, jadi aman harusnya. Kemudian untuk yang B-nya itu lebih dari 1, misalkan B-nya sama dengan, kita ambil 2 dulu. Kalau B sama dengan 2, maka kita bisa punya G1-nya itu yaitu sama dengan B dikurangi 3 ya. Maka ini sama dengan 2 dikurangi 3, maka nilai sama dengan negatif 1. Kalau misalnya kita ambil B yang lain, misalkan B-nya sama dengan berapa ya, 4 misalkan. Kalau kita ambil B4, maka G1-nya akan sama dengan 4 dikurangi 3, nilai sama dengan 1. Dari sini kita bisa simpulkan nilai dari G1-nya itu tidak konsisten teman-teman. Ada di mana si B-nya itu sama dengan negatif atau kurang dari 0, tapi ada juga momen di mana G-nya itu bernilai positif kayak yang kita coba tadi di akhir nih ya.
Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan kedua itu tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten, otomatis tidak menjawab atau tidak cukup menjawab soal. Gitu ya. Tidak cukup menjawab soal, sehingga kalau tidak cukup menjawab soal artinya yang cukup hanya ada satu ya, dari pernyataan satu saja. Jawabannya adalah yang A ya. Begitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sistem bersamaan linear dengan variabel x, y, z sebagai berikut. 3x dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 3, dan x dikurangi y sama dengan m, y ditambah z sama dengan 6. Jika memiliki solusi x sama dengan a, y sama dengan b, c sama dengan z, pernyataan mana saja yang bernilai benar? Oke, berarti kalau kayak gini kita bisa mulai dengan melakukan eliminasi saja dari pernyataan satu dan pernyataan yang ketiga. Pernyataan satu itu kan kita punya 3x dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 3 ya. Nah, pernyataan persamaan yang ketiga itu kan y tambah z sama dengan 6. Kita samakan dulu ya, bagian bawahnya kita kalikan dengan berapa teman-teman ya? Kali 2 aja. Kali 2, atasnya kali 1, sehingga kita punya yaitu 3x dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 3, dan di sini berarti 2y ditambah 2z sama dengan 12 ya. Kita tambahkan sehingga ini jadi 3x. Nah, yang y dan x-nya, y dan z-nya itu habis semua ternyata ya. Bisa saling menghabiskan semuanya. Sehingga 3x sama dengan 15, maka x sama dengan 5 ya. Sehingga pernyataan x sama dengan 5 itu karena x kan sama dengan a ya, maka a sama dengan 5. Berarti pernyataan satu betul. Paham ya? Kemudian dari pernyataan kedua, jika m sama dengan 2, maka y sama dengan 3. Untuk pernyataan yang kedua kita bisa coba untuk menyelesaikannya dari persamaan yang kedua aja ya, yaitu x dikurangi y sama dengan m. Otomatis kalau m-nya sama dengan 2 dan x-nya adalah 5, maka dapat 5 dikurangi y sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 3 ya. Jadi pernyataan kedua juga betul. Kemudian jika c lebih dari 1, jika m lebih dari 0, c-nya lebih dari 1. Oke, berarti kita cek lagi dari pernyataan yang ketiga juga ya. Maka pernyataan kedua, persamaan kedua, balik-balik ini sih. Di sini x kurangi y sama dengan m, maka x-nya kan 5 dikurangi y sama dengan m ya. Otomatis agar m-nya lebih dari 0, maka 5 dikurangi y juga 5 kurangi y juga harus lebih dari 0 teman-teman. Otomatis y-nya harus kurang dari 5 ya. Ya enggak? Kalau kita masukin y-nya lebih dari 5, otomatis nanti bentuknya negatif. Kalau y-nya kurang dari 5, misalkan kita ambil 4, 3, 2, 1, pasti hasilnya lebih dari 0 atau positif. Jadi kalau y-nya kurang dari 5, otomatis pernyataan yang ketiga yaitu y ditambah z sama dengan 6. Kemudian apa nih berarti ya? Karena c itu kan jawaban dari z ya. Ya berarti y tambah z sama dengan 6. Otomatis karena di sini ya positif, karena y-nya positif. Karena y-nya kurang dari 5, maka y tambah z sama dengan 6 itu juga pasti bernilai lebih dari 0 ya. Contohnya berapa ya? Y-nya kita ambil sama dengan 4 ya. Maka 4 tambah z sama dengan 6, maka z-nya sama dengan 6 dikurangi 4 yaitu 2. Nah,
Jawabannya pasti lebih dari 2 terus ya. Kalau Y-nya makin kecil itu sama dengan 3, otomatis nanti 3 ditambah Z sama dengan 6, maka Z-nya juga sama dengan 3. Tuh, paling kecilnya sama dengan 2 teman-teman. Dan Z-nya terus naik ya. Artinya jawabannya C-nya pasti lebih dari Z kan sama dengan C ya. C sama dengan C, C-nya akan sama dengan 2 yang otomatis 2 dan seterusnya. 2 dan seterusnya ya. 2, 3 dan seterusnya, otomatis C-nya lebih dari 1. Jawabannya betul dari pernyataan yang ketiga. Kemudian pernyataan yang keempat katanya C-nya sama dengan 3. Ini kesimpulan yang sulit dibuktikan karena di sini pernyataan untuk informasi pencarian Y dan Z itu tidak dapat dicari dengan apapun ya. Adapun kalau misalnya kita kaitkan dengan pernyataan yang ketiga tadi, kita hitung bahwa C-nya tuh nggak tunggal gitu. C-nya tuh terus-menerus bernilai berubah tergantung dari si nilai Y-nya. Jadi kalau Y-nya 4 ya jawabannya 2, kalau Y-nya 3 ya sama dengan C-nya 3. Sedangkan di sini C-nya sama dengan 3 dan tanpa keterangan apapun. Sehingga ini bersifat salah ya. Sehingga jawaban yang tepat hanya ada di poin A ya, yaitu 1, 2 dan 3 saja yang benar. Susunan bilangan 5 angka berbeda dari angka 2, 3, 5, 6, 8. Banyak bilangan yang terbentuk jika angka yang di tengah adalah prima adalah titik-titik. Di sini kita punya bilangan yaitu 2, 3, 5, 6, dan 8. Sedangkan bilangan prima yang terdapat dari angka-angka tersebut hanya ada 3 ya, 2, 3, dan 5. Kemudian kita akan memilih 5 bilangan. Gini ya, 4 dan 5. Dan bilangan yang tengah itu harus prima, berarti otomatis di sini prima ya. Karena prima otomatis akan ada 3 pilihan. Nah, karena sudah diambil 1 dari 3 pilihan ini, dari total 5 akan kita kurangi 1, maka bersisa 4 di sini. Sudah dipakai 1 lagi, maka bersisa 3 untuk yang ada di kanannya. Kemudian akan bersisa 2 untuk yang sini dan 1 untuk yang di sini. Sehingga kita bisa langsung hitung 4 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dan kali 1. Nilainya sama dengan 72 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 14. Berdasarkan informasi pada kolom pernyataan mengenai transformasi geometri berikut, yang pertama adalah bayangan titik A 7,8 ditranslasi negatif 10,5 adalah negatif 3,13. Untuk mengecek pernyataan yang pertama, kita gunakan sifat translasi aja. Translasi itu kita jumlahkan titik asal terhadap translasi yang kita punya, yaitu negatif 10 dan 5 kan. Tinggal kita tambah teman-teman, yaitu 7 dikurangi ditambah negatif 10 otomatis ya negatif 3 ya. Kemudian 8 ditambah dengan 15 otomatis jadi 13, sehingga pernyataan 1 itu benar. Kemudian ke pernyataan yang kedua, di sini bayangan refleksi titik negatif 8,24 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah titik-titik adalah negatif 24,8. Otomatis kalau refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu kan kita tulis dulu rumusnya biar teman-teman ingat ya, barangkali lupa soalnya. Kan kita punya X, Y, maka kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X itu si titiknya akan berubah, yang mana akan kita balik ya, negatif Y, negatif X. Sehingga kalau kita punya B nya itu negatif 8,24 ya akan kita punya jadinya negatif 24,8 ya. Jawabannya adalah betul lagi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bayangan titik 7, negatif 15 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Kemudian dengan pusat 0,0 adalah negatif 15,7. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita coba gunakan sifat dari rotasi ya. Misalkan saya punya C di 7, negatif 15, kemudian dirotasikan
dengan alfa negatif 90 ya. Kenapa negatif 90? Karena kan dia dirotasikan searah jarum jam, maka kita bisa tuliskan jadi cos negatif 90, kemudian negatif sin negatif 90 gitu ya. Kemudian di sini negatif sin negatif 90 dikali dengan cos negatif 90. Oke, kalau sudah tinggal kita ganti dulu aja. Cos negatif 90 kan, cos kan nilai sama dengan 0 ya. Cos 90 tuh di sini hasilnya berarti 1, sini negatif 1, dan ini adalah 0. Nah, titik yang kita punya ini kita kalikan dengan titik asalnya, yaitu 7, negatif 15. 0 dikali dengan negatif 15 otomatis jadi negatif 15. Negatif 1 dikali 7 ya negatif 7. Ini adalah titik akhirnya atau bayangannya, sehingga jawabannya adalah salah ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 15. Diberikan dua kelompok data, yaitu 1 dan kelompok 2. Di sini di kelompok 1 ada urutannya udah jelas ya tadi. Jadi tinggal kita cari pernyataan dari soal aja. Di sini nyari rata-rata, kemudian nyari median, kemudian nyari modus ya. Berarti kita cari 3 hal tersebut. Yang pertama kita cari dulu bentuk rata-ratanya. Kita cari rata-rata dari data pertama atau data yang kelompok 1. Maka kita bisa cari dengan 4 dikali 2 ditambah dengan 5 kali 1 ditambah 6 dikali 3 ditambah dengan 8 dikali 2 ya. Teman-teman jangan bingung ya. Yang saya lakukan itu kita kali si bilangan datanya dengan banyaknya data tersebut. Misalkan 4-nya ada 2, maka 4 kali 2. 5-nya ada 1, maka 5 kali 1. 6-nya ada 3, maka 6 kali 3. 8-nya ada 2, maka saya tulis 8 kali 2. Gitulah. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita bisa hitung ya. Di sini berarti 3, 8, 5, 18 dan 16 ya, dibagi 8 sehingga jadi 13 tambah 18 tambah 16 dibagi 8 itu sama dengan 47 bagi 8 ya. Ini adalah rata-rata yang pertama. Kita nggak usah hitung dulu ya, biarin aja. Kemudian kita cek untuk rata-rata kelompok kedua dengan cara yang sama ya. Maka di sini 5-nya ada 1, 6-nya ada 1, 7 ada 2, 8 ada 3, dan 9-nya ada 1. Maka kita tuliskan 5 dikali 1, tambah 6 kali 1, ditambah 7 kali 2, ditambah 8 dikali 3 ya, ditambah 9 kali 1, dibagi dengan 8 data. Kemudian kita hitung 5 tambah 6 tambah 14 tambah 24 tambah 9 ya. Berarti ini sama dengan berapa? 49 ditambah 9 bagi 8. Ini berarti 58 dibagi 8 ya. Oke, dari sini kita bisa cek rata-rata yang pertama. Nggak usah deh, kita langsung cari median dulu biar cepat ya. Kemudian kita cari mediannya. Median itu adalah data tengah dari data yang sudah diurutkan. Sehingga kalau kita cek di sini, data yang sudah diurutkan ini, kita akan punya data tengahnya, yaitu untuk kelompok 1 nilai rata-ratanya, nilai medianya ada di sini. Kemudian untuk kelompok 2 rata medianya ada di sini. Oke, berarti untuk median 1 itu kita bisa tuliskan 6 tambah 6 bagi 2, yaitu sama dengan 6. Untuk median 2-nya itu sama dengan 7 tambah 8 ya, dibagi 2 sama dengan 7,5. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita hitung aja mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Oke, yang pertama kita dari pernyataan rata-rata kelompok 1 lebih dari kelompok 2 otomatis salah ya, karena di sini 47/8, sedangkan kelompok 2-nya 58/8, otomatis lebih besar yang kedua. Pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan yang kedua, median kelompok 1 lebih kecil daripada kelompok 2, betul ya. Nih, lebih kecil daripada 7,5. Oke, berarti coba kita tuliskan deh. Berarti
mediannya itu median 1 lebih kecil dari median 2 ya, gitu. Kemudian yang ketiga, modus kelompok 1 ditambah median kelompok 1 sama dengan 2 kali median kedua. Oke, berarti cari modusnya ya. Dari modus kelompok 1 itu di sini yang paling banyak muncul tuh 6. Di kelompok yang kedua yang banyak muncul tuh 8. Berarti modus 1 itu sama dengan 6 ya. Modus 2-nya 8. Dari pernyataan yang ketiga itu katanya modus pertama ditambah dengan 2 kali median pertama. Ini hasilnya berapa? Coba kita tuliskan, ini 6, ini 12, maka nilai sama dengan 18. Dan kenyataannya, dari pernyataannya katanya 2 kali median kelompok 2. Kelompok 2 mediannya 7,5. 7,5 kalau dikali 2 kali 15. 18 tidak sama dengan 15 ya. Kan 2 kali median kedua berarti ini sama dengan 2 dikali 7,5. Ini tidak sama dengan 18 ya. Berarti pernyataan kedua salah. Kedua betul ya. Kedua betul, pernyataan ketiga salah. Yang keempat, selisih kedua rata-rata kelompok tersebut adalah 1,4. Ini kita bisa cari ya. Kita bisa cari dengan mengurangi rata-rata pertama dan rata-rata kedua, yaitu kita punya tadi berapa? 47/8 dikurangi 58/8. Ini pasti salah ya, karena hasilnya pasti negatif. Oh sorry, berarti kita tukar aja deh biar positif, karena kan di sini nggak ada keterangannya. Yang penting selisih, berarti 58 bagi 8, ini 47 bagi 8. Ini berarti udah sama penyebutnya, berarti 11/8. 11/8 tuh 1,375 ya. Sementara di sini pernyataannya tuh 1,4, berarti salah ya. Sehingga pernyataan yang betul hanya ada 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, diketahui matriks 2401 dikali A sama dengan 14/20/34. Kemudian ditanyakan kuantitas P dan Q dengan P-nya adalah jumlah semua unsur A ditambah dengan unsur A transpose. Q-nya 20. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu bentuk A itu sendiri berapa ya. Maka kalau kita punya bentuk 2401 dikali dengan A itu sama dengan 14, 20, 3 dan 4, maka kita bisa inverskan si sebelah kiri A itu tersebut ya. Maka kita bisa dapatkan A sama dengan determinan dari yang ada di sini teman-teman ya. 2 kali 1 2 dikurangi 4 kali 0 ya, otomatis 2. Kemudian dicari dari adjoin si data tersebut, maka jadi 1 2, ini negatif 4 dan 0 ya. Gitu. Dikali dengan 14, 20, 3 dan 4. Sehingga kita punya ini setengah, kemudian 1 kali 14 14 ya, dikurangi 12, kemudian 20 dikurangi 16, 0 ditambah 6 dan 0 ditambah 8 gitu. Maka hasilnya jadi setengah. Ini berarti 2, 6, 4 dan 8 kita kali setengah ya, jadi 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah matriks A nya. Kemudian kita cari matriks A transposnya, yaitu tinggal kita balik aja ya baris kolomnya, jadi 1, 3, 2 dan 4. Oke, kalau sudah tinggal kita tambahkan antara matriks A dan matriks transposnya. Kemudian kalau sudah, kita cari semua unsur-unsur yang kita tambahkan. Itu berarti di sini 1, 2, 3 dan 4 ditambah dengan 1, 3, 2, 4 ya. Sehingga kita akan punya 2, 5, 5 dan berapa nih? 8 ya. Sehingga untuk semua unsur-unsurnya, jumlah semua unsurnya itu tinggal kita tambahkan aja teman-teman, yaitu 2 tambah 5
tambah 5 tambah 8. Nilainya akan sama dengan 20 ya. Gitu. Nah, nilai P-nya akan sama dengan 20. Dan Q-nya juga 20 dari soalnya. Sehingga P akan sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C ya. Bangun datar ABCD dari gambar di bawah ini memiliki luas 30 satuan dengan DE tegak lurus AB. Bila PQ adalah koordinat D, maka nilai log PQ adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini dia merupakan bentuk jajar genjang ya. Maka kita bisa manfaatkan luas dari jajar genjang tersebut dengan alas dikali tinggi. Nah, kebetulan alasnya sudah ada, yaitu luasnya sudah ada 30, dan alasnya kita bisa cari karena koordinatnya dari 0,0 dan alas kan dari A ke B ya. Maka panjang dari A ke B itu sama dengan 6. Maka otomatis T-nya akan sama dengan 5 ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita bisa cari koordinat dari D-nya dengan memanfaatkan koordinat titik E-nya, yaitu E-nya itu ada di sini. E dengan D itu akan sama dari segi sumbu E-nya, sumbu X-nya, tapi akan beda dari sumbu Y-nya, maka D-nya akan sama aja dengan 2, nah karena panjangnya itu adalah 5 dari D ke E-nya, otomatis nanti tinggal 2,5 teman-teman, gitu ya. Dan ini adalah PQ-nya, sehingga log PQ-nya akan sama dengan log 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan kalau misalkan logaritma tanpa basis seperti ini, artinya dia 10 teman-teman. 10 artinya jawabannya log 10, ini basisnya 10, maka nilai sama dengan 1 ya. Gitu ya. Jawabannya 1. Gampang sekali ini. Lanjut nomor 18. Sebuah balok dengan perbandingan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 3, 2, 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, berikan tanda centang. Yang pertama, panjang baloknya adalah 6. Kita cek dulu ya. Di sini kita punya perbandingan, yaitu perbandingannya itu 3, 2, 1. Panjang, lebar, dan tingginya adalah 3, 2, dan 1. Kemudian kita punya luas permukaannya. Rumus luas permukaan itu sama dengan 2 dikali PL ditambah P dikali T ditambah dengan L dikali T ya. Maka kita bisa tuliskan LP-nya 88, ini 2. Nah, panjang sama lebarnya itu kita kalikan. Di sini panjangnya kita ambil dari perbandingannya aja, tapi jangan kita pakai angka 3 dan 2 saja. Karena angka 3, 2, dan 1 itu tidak sebenar-benarnya angka tersebut. Itu hanya perbandingannya saja. Sehingga kita bisa gunakan kelipatannya. Maka kita bisa tuliskannya dalam bentuk kelipatan, yaitu 3X. Nah, itu kan ya. Dikali dengan L-nya 2X, ditambah dengan P-nya 3X, dikali T-nya sama dengan X berarti, ditambah L-nya 2X, dikali dengan T-nya sama dengan X. Tinggal kita tuliskan jadi 2, di sini 6X kuadrat, ditambah 3X kuadrat, ditambah dengan 2X kuadrat ya. Sama dengan 88, kita bagi dengan 2 jadi 44. Sehingga 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11x kuadrat, sehingga x kuadratnya sama dengan 4 ya, dan x nya sama dengan 2. Karena x nya sama dengan 2, otomatis kita bisa cari nilai p nya. P nya kan 3x, maka ini 3 dikali 2, L nya juga sama ya, 2x, maka jadi 2 dikali 2. Kemudian T nya juga sama ya, 1x, maka ini sama dengan 2. Berarti 6, ini 4, dan ini adalah 2. Sehingga pernyataan 1 betul. Pernyataan kedua itu salah. Pernyataan ketiga, jika terdapat tabung dengan diameter 4 cm dan tinggi 2 cm, maka balok itu dapat dimasukkan ke dalam tabung. Enggak ya teman-teman ya. Karena kan kalau misalkan kita punya tabung yang seperti ini, otomatis dia kemudian akan dimasukkan sebuah balok. Baloknya mungkin ukurannya sama dari segi lebarnya 4, tapi yang namanya balok itu kan pasti punya sisi-sisi sudutnya. Sisi-sisi sudutnya itu tidak akan bisa masuk ke dalam sebuah tabung teman-teman ya. Bayang nggak? Kalau misalnya kita punya bulatan, kemudian dimasukkan sebuah
kotak yang bentuknya seperti ini, otomatis akan mentok di sudut-sudutnya gitu loh ya. Jadi nggak akan bisa masuk, sehingga pernyataan ini salah gitu ya. Sehingga jawabannya adalah benar, salah, dan salah. Kita lanjut nomor 19. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah dan bola putih. Jika diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil kedua bola merah warna sama. Kedua bola warna sama. Otomatis kita bisa, yang sama itu kan berarti kalau nggak merah ya putih ya. Berarti kan kita di sini punya 7 merah dan 4 putih. Kemudian berarti kita ambil 2 merah dulu. Kalau kita ambil 2 merah, peluangnya akan sama aja, yaitu kita ambil 2 dari 11, kita ambil 2 dari 7 ya, sehingga ini jadi 21/55. Kemudian kalau 2P kita ambil putih semua, peluangnya itu kita ambil 2 dari 4, kemudian kita ambil 2 dari 11, ini berarti 6 ya, 6/55, sehingga kita bisa tambahkan peluang total itu sama dengan 21/55 tambah dengan 6/55. Ini nilainya akan sama dengan 27/55 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya, cukup mudah ya. Ini saya rapikan dulu, jelek sekali. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram flowchart berikut. Di sini kita punya mulai X dan sebagainya. Yang pertama kita punya pertanyaannya tuh nyari apa gitu kan ya. Di sini kan jika diberikan input X sama dengan 4, nilai Z-nya berapa? Berarti yang dicari itu Z, berarti kita nggak usah, kalau Z itu, coba kita masukin aja sini ya. Masukin X sama dengan 4. Kalau kita masukin 4 tambah 1, 5 tuh ganjil ke sini ya. Berarti kita butuh nilai K dulu teman-teman ya. Berarti untuk nyari K-nya kita coba substitusikan untuk X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 ya, jika X sama dengan 1, otomatis nanti Y sama dengan 1 ditambah 1. Ini nilainya sama dengan 2 ya, Y-nya 2. Kalau Y-nya sama dengan 2, otomatis nanti genap. Karena genap dia ke kiri, ke kanan teman-teman. Karena ke kanan, otomatis kita tidak akan mencari nilai K. Kita butuh nilai K-nya untuk mendapatkan soal ini. Ya. Jadi kita pakainya yang kedua, yaitu X sama dengan 2. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka kita masukkan Y sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. Karena 3 itu ganjil, maka kita masukinnya ke kiri ya. Maka W sama dengan, lanjutinnya tuh W sama dengan X dikali Y ditambah dengan K. Di sini X kali Y berarti kita punya X-nya sama dengan 2, Y-nya 3 ya. Tambah K, ini W, berarti W-nya sama dengan 6 ditambah K. Nah, lanjutinnya gimana? Nggak usah panik teman-teman ya, kita lanjut aja, biarin aja dulu. Nah, di sini kita lanjutkan ke sini, ke Z. Maka Z sama dengan max dari W plus 1, Y. Di sini berarti max. Nah, Z-nya udah ada dari soal ya, yaitu sama dengan 8. Maka kita bisa tulisin 8. Max dari bilangan yang ada di sini artinya ambil bilangan terbesar dari kedua data ini gitu loh. Maka kita bisa masukkan W-nya itu K6 plus K ditambah dengan 1 ya, Y-nya 3. Ini berarti kalau kita lanjutkan, ini kan pasti hasilnya adalah 7 ya. K plus 7,3. Sementara di sini di soal K-nya adalah bilangan asli teman-teman ya. Sehingga kalau bilangan asli berarti K-nya minimal 1. Kalau K-nya 1 ditambah 7 kan pasti 8. Ini 3, berarti maksimum itu ada di sini nih. Angka maksimumnya ada di sini. Sehingga nilai maksimum itu akan sama dengan 8. Maka 8 sama dengan K ditambah 7. Maka K-nya sama dengan 1, betul ya? Oke, kalau K-nya sama dengan 1, kita bisa gunakan hal tersebut untuk menyelesaikan soal X sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, otomatis kita masuk ke Y sama dengan X tambah 1, berarti 4 tambah 1 yaitu 5 ya. Karena Y itu 5 itu ganjil, maka masuk ke bagian sebelah kiri. Sini ya. Kiri terus ke bawah. Sehingga
Jadinya W sama dengan X dikali Y ditambah K, X-nya itu 4, Y-nya 5, K-nya udah dapet itu 1 ya. Maka ini 1. Sehingga ini sama dengan 20 ditambah 1, 21 ya. Oke, tinggal kita masukin ke Z. Z-nya berarti sama dengan max dari W plus 1, Y-nya 5. W-nya itu 21 ya, maksimum dari 21 tambah 1,5. Berarti cari angka terbesar dari 22 dan 5, otomatis Z-nya akan sama dengan 22 teman-teman ya. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Oke, begitu ya teman-temannya. Mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Bagi teman-teman yang ingin membahas soal dari bentuk apapun, entah itu soal-soal asli SNBT tahun kemarin, 2 tahun kemarin, itu teman-teman boleh kirimkan di email yang ada di deskripsi YouTube ya, biar kita bisa bahas soal-soal yang lain. Terima kasih banyak dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan share ke yang lain agar channel ini terus berkembang dan bisa menemani teman-teman belajar untuk mempersiapkan SNBT nanti. Saya pamit dan dadah.